Shalom jemaat GKMI Ephrata Makassar, puji Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah hari ini dan saya percaya bahwa ini semua adalah maksud dan rencana Tuhan. Saya berharap bahwa Anda sudah mempersiapkan diri Anda hari ini untuk beribadah, sudah mandi semua, berganti baju, mempersiapkan Alkitab Anda dan bersiap untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar Anda hari ini, jemaat Tuhan? Kiranya Tuhan telah menolong kita sepanjang minggu dan hari ini kita boleh membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara. Jemaat yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami, juga kepada seluruh jemaat GKMI Ephrata Makassar yang saat ini sedang bersama-sama untuk beribadah mengikuti apa yang akan Engkau sampaikan dalam ibadah hari ini. Kami yakin Tuhan menyatakan isi hati-Mu, berbicara di tengah kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami membuka hati dengan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus HaMasiah, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita membaca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita membuka Kolose pasal yang ketiga. Anda sudah mempersiapkan Alkitab Anda? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang memikirkan perkara di atas dan mencari perkara-perkara yang di atas. Saudaraku, kita tahu bahwa kita sedang ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dan itu membuat kecemasan melanda semua orang, penduduk dunia, sebab orang-orang yang terjangkit sudah mencapai 7 juta lebih. Indonesia sendiri hari demi hari mengalami pertambahan orang-orang yang terjangkit, yang positif COVID-19. Dan kita berada di situasi ini, situasi yang sangat sulit, di mana tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita dari memperhatikan situasi yang ada di dunia ini kepada perkara-perkara yang di atas. Sejenak tinggalkanlah pemikiran-pemikiranmu, kekhawatiranmu kepada hal yang terjadi di sekelilingmu. Pandanglah kepada Tuhan. Satu hari ini, mari dedikasikan hidupmu untuk Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata bahwa kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebab itu carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab perkara-perkara yang di bumi itu sementara sifatnya, tidaklah permanen. Itu akan berakhir kepada kehancuran, itu akan berakhir kepada sia-siaan. Sebaliknya perkara yang di atas akan menetap sifatnya. Jika Alkitab berkata, jikalau engkau mengumpulkan hartamu di surga, maka itu tidak akan dimakan oleh rayap, oleh ngengat, oleh apapun juga. Itu bahkan ada jaminan engkau tidak akan kehabisan. Sebaliknya, jikalau seluruh usaha yang engkau miliki, engkau lakukan, engkau taruh, engkau lakukan, engkau habiskan semua sumber dayamu untuk mencari hal-hal yang ada di bumi, satu waktu itu akan habis lewat pemakaian. Tidak ada perkara di bumi yang menetap sifatnya, tetapi
Tetapi semua itu akan habis terpakai. Jikalaupun tidak terpakai, itu akan kemudian dimakan rayap. Nilainya mungkin berubah. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, ada hal-hal utama yang engkau harus utamakan dalam hidup di dunia ini, yaitu perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia di atas. Utamakan hal yang mulia, utamakan iman percayamu bertumbuh, utamakan engkau membangun iman di atas segala perkara yang engkau alami di dunia ini. Utamakan kesetiaan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bentengilah diri kita dengan pemikiran ini, bahwa kita di dunia ini hanya menumpang, hanya sementara. Ini bukan tempat kita permanen, tapi kita akan menuju kepada kota yang senang, kota yang kekal, kota yang tidak pernah akan mati, kota yang kudus. Di sana tempat kita, dan di sana kita sedang membangun rumah. Satu waktu kematian menjemput kita, kita telah memiliki rumah di surga dalam kemuliaan. Apa yang engkau bangun di bumi, mungkin kelak anak-anakmu akan menghabiskannya dalam sekejap. Apa yang engkau bangun dengan susah payah, engkau bahkan meninggalkan ibadah, engkau meninggalkan Tuhan, engkau tidak setia kepada Tuhan. Tapi semua perkara ini yang dengan susah payah engkau bangun, satu waktu akan runtuh juga. Sebab itu Tuhan ingatkan kita, ada hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Dalam masa yang sulit, sekali lagi bentengi pemikiran kita dengan hal ini, bahwa kita tidak layak tinggal di bumi. Someday kita harus pergi meninggalkan bumi ini. Hanya ada dua tempat yang menunggu kita, surga atau neraka. Dalam kehidupan ini, sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Kemana engkau akan pergi, saudaraku? Jemaat Tuhan, GKI Efrata yang ada di Makassar, dengarkan hal ini. Saudara, Going to Heaven merupakan long term project. Ini adalah proyek jangka panjang yang harus engkau persiapkan sejak awal. Jika engkau kemudian berpikir bahwa nanti saja, nanti di langkah terakhir, satu waktu engkau akan terlambat untuk mempersiapkan dirimu. Siapkan dirimu sejak hari ini, saudara. Jika kemarin kau tidak memikirkan perkara yang di atas, hari ini kau dengar firman, dengarkanlah. Pikirkanlah kembali apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Engkau harus belajar untuk saat ini mulai memikirkan kekekalanmu. Kemana engkau akan berakhir? Kemana engkau akan pergi? Saudara, COVID-19 ini bukanlah main-main. Ini adalah ancaman yang serius yang telah membunuh begitu banyak orang di seluruh dunia. Tidak peduli apakah dia masih muda atau sudah tua. Bahkan di tengah Indonesia sendiri kita tahu bahwa kematian rata-rata itu tidak sebagian besar bukanlah usia-usia lanjut yang meninggal. Yang kena COVID menurut laporan anak-anak tuh, berapa waktu yang lalu saya membaca bahwa kurang lebih 800 anak sudah positif COVID-19 di Indonesia. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi jika engkau tidak mulai membentengi dirimu dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Engkau harus memikirkan hal ini. Tapi saudara, jangan takut. Apakah engkau sekarang tidak sedang sakit, atau Anda sedang sakit? Atau mungkin Anda sudah terinfeksi, Anda sudah positif terkena corona. Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur Yesua saudara dapat disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilurnya. Itulah janji Tuhan, dan itu bukan slogan. Sayangnya bilur-bilur Tuhan itu mendapatkan tempat yang terakhir hari-hari ini. Orang cenderung mencari obat sebelum memikirkan tentang ayat ini. Sudah harus percaya, bilurnya menyembuhkan kita. Darahnya dapat menjaga kita, dapat memprotek
kalau kita bersandar kepada darahnya, kita bersandar kepada kekuatan bilurnya, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakit kita. Saudara-saudara, kita tidak akan bicara tentang sesuatu janji yang Tuhan sendiri tidak janjikan. Engkau dan saya bisa kena penyakit apa saja. Tuhan boleh izinkan. Dalam Alkitab banyak orang-orang kudus diizinkan Tuhan mengalami penyakit-penyakit parah. Tapi di balik semua itu, Tuhan bekerja melewati situasi itu, mendatangkan kemuliaan, menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Jadi sekarang kita melihat bersama apa yang diinginkan Tuhan, bahwa kita mempersiapkan diri supaya satu waktu kita masuk dalam kerajaan sorga. Biasakanlah memikirkan hal-hal yang ada di surga, bukan yang ada di bumi. Apa yang kita pikirkan? Saudara, satu hal yang kita tahu pasti, bahwa di surga perkataan dan pikiran sama terdengar keras. Jadi jangan Anda berpikir Anda hidup dengan apa yang engkau katakan, tapi yang engkau pikirkan engkau sembunyikan. Tidak. Alkitab memberitahukan bahwa apa yang kita pikirkan juga akan kita pertanggungjawabkan dalam kemuliaan surga. Sebab itu Tuhan ingatkan betapa pentingnya apa yang engkau pikirkan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Elohim. Lalu ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan biasakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak membangun imanmu. Kita membaca satu ayat dalam Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara. Filipi pasal 4, saya berharap Anda masih memegang Alkitabmu. Filipi pasal yang keempat, puji Tuhan. Filipi pasal yang keempat, dia berkata begini. Ayat yang ke-6 mulai, janganlah, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi Tuhan tidak merinci, ada hal yang engkau boleh khawatirkan, ada yang tidak. Tapi jangan khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu datang dalam pemikiranmu. Sebab itu Tuhan sedang mau mengajarkan apa yang sebaiknya kita pikirkan. Walaupun kita menghadapi satu situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Ya, dia berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, nyatakanlah. Entah lewat ucapan atau lewat pikiran, sama. Apa yang kau ucapkan dan kau pikirkan terdengar keras di surga. Dan seluruh malaikat penghuni surga tiap saat mendengarkan semua yang engkau pikirkan. Jadi hendaklah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa berdoa di situasi sekarang ini. Saya katakan bahwa ini adalah musim yang tepat untuk engkau berdoa. Kalau sudah jarang berdoa, mari jemaat Tuhan, kembalilah berdoa. Kembalilah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu Alkitab berkata, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, hati dan pikiran kita juga dijaga oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat yang selanjutnya 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini nasihat yang baik daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, dengarkan hari ini kekasih dalam Tuhan. Semua yang benar, semua yang benar, apa saja yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus Anda pikirkan? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jikalau engkau mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang baik,
pikirkanlah hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Pilihlah mana yang engkau harus pikirkan dalam hidupmu. Sebab seluruh sorga mengawasimu. Seluruh sorga mendengarkan apa yang engkau pikirkan. Dan sesuatu yang baik datang kepadamu jika engkau terus memikirkan hal yang baik dalam hidupmu. Bukankah Tuhan mendengar apa yang engkau pikirkan? Sekalipun manusia tidak mendengar, Tuhan mendengar apa yang sedang engkau pikirkan. Sebab itu pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah kemuliaan sorga. Pikirkanlah hal-hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam hidupmu. Dan itu semua datang menjumpai engkau. Haleluya. Itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Surga berharap bahwa engkau menang melewati setiap tantangan. Jika engkau mau datang ke gereja, lalu seseorang menghalangimu, saudara, hati-hatilah dengan orang-orang, tamu, saudara, siapapun yang datang di saat engkau mau ibadah. Di saat engkau mau ibadah, hati-hati dengan tamu-tamu itu. Kemungkinan mereka tidak dikirim Tuhan. Sebab jika itu menghalangimu untuk beribadah kepada Tuhan, even Anda di rumah, saudara di rumah saja, engkau harus tahu hari Minggu, hari ibadah, saatnya engkau beribadah. Jangan izinkan ada perkara lain menguasaimu. Saudara, engkau harus menang lewat tantangan ini. Sebab surga menginginkan engkau menang. Jika engkau menang, engkau memiliki akses, dianggap layak untuk menerima berkat dari kemuliaan surga. Puji Tuhan. Sebab itu Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya Anda mengerti pesan Tuhan hari ini. Saudara, hal-hal yang mulia pikirkanlah. Tuhan menjaga kita senantiasa. Sepanjang minggu berlalu, Tuhan ada untukmu. Dan jika engkau sakit, engkau tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sekalipun Anda di rumah, saudara, Anda ada di kamar, dimanapun engkau berada, tapi engkau menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sembah Dia. Glory, haleluya. Glory. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
menyembah Dia. Hari ini mujizat terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, di rumah-rumah jemaat, di rumah keluarga gembala. Mujizat terjadi saat ini ketika mereka mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kuasa mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat Tuhan mengalir di tengah jemaat Tuhan. Sekalipun sudah beberapa lama mereka tidak beribadah di gereja, tapi Engkau mengasihi jemaat GKMI Efrata Makassar Tuhan. Engkau menjamah mereka, pria wanita, orang-orang dewasa, anak-anak. Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan beri mereka kekuatan sekalipun menghadapi kesulitan. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income Tuhan akibat masa-masa ini, Tuhan Engkau sanggup menjaga memelihara umat-Mu. Kami percaya 5 roti 2 ikan Tuhan berkati, cukupkan dan berkati apa yang ada di rumah jemaat Tuhan. Jangan bangkitkan sukacita mereka, pulihkan setiap keluarga yang ada di dalam rumah-rumah jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah keluarga Bapak Ibu Gembala Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara, Tuhan jamah, menyembuhkan sakitnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Mesias. Ibu Gembala disembuhkan secara total oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Gembala dipulihkan. Tuhan, mereka siap untuk melayani jemaat Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu dari gembala jemaat. Tuhan memelihara mereka dalam kasih sayang. Pelayanan gereja Tuhan GKMI Efrata Makassar, Tuhanlah yang menjaga pelayanan yang ada. Tuhan berkati gereja mereka, berkati Tuhan tetangga kiri kanan muka belakang seluruh daerah di mana gereja-Mu ada, diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di seluruh Makassar kemuliaan Tuhan menyebar dari gereja di mana anak-anak-Mu beribadah. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati mulai dari Presiden Republik Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan setiap keputusan yang dilahirkan dari masa-masa sulit seperti ini datang semata-mata dari Tuhan. Tuhan menjaga Indonesia, Tuhan memelihara Indonesia, terutama kota Makassar Tuhan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau ada, Engkau mengetahui alamat mereka. Bahkan ketika mereka tidak berbicara, tapi memikirkannya, Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala setiap jemaat dan memberkati mereka satu demi satu. Berkati kesetiaan mereka beribadah, berkati kesetiaan mereka Tuhan dalam mengiring Tuhan, berkati ketambahan mereka iring Tuhan, berkati kesetiaan yang mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur apapun yang mereka lakukan, kiranya mereka lakukan semata-mata bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, mengakhiri Tuhan kebenaran firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Mesias, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.